dari kelompok 2 dengan materi APBD. Perkenalkan, saya Andreoli Aprila. Saya Jumarni. Saya Hartin Haryanto. Saya Wahyuni. Saya Andi Murtisari. Dan saya Yusuf Ahmad Hana. Adapun pengertian APBD menurut para ahli, yang pertama yaitu Alteng Syarifuddin. Menurut Alteng Syarifuddin, APBD adalah rencana kerja atau program kerja pemerintah daerah untuk tahun kerja tertentu. Di dalamnya memuat rencana pendapatan dan rencana pengeluaran selama tahun kerja tersebut. Yang kedua yaitu ada R.A. Khalid. Menurut R.A. Khalid, APBD adalah suatu bentuk konkret rencana kerja keuangan daerah yang kompresif yang mengaitkan penerimaan dan pengeluaran pemerintah daerah yang dinyatakan dalam bentuk uang untuk mencapai tujuan yang direncanakan dalam jangka waktu tertentu dalam 1 tahun anggaran. Yang pertama yaitu ada pengertian APBD. APBD atau Anggaran Pendapatan Belanja Daerah adalah rencana keuangan tahunan pemerintah daerah di Indonesia yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. APBD ditetapkan dengan peraturan daerah. Tahun anggaran APBD meliputi masa 1 tahun mulai dari tanggal 1 Januari sampai dengan tanggal 31 Desember. Fungsi APBD. Fungsi APBD ada 6, yaitu 1. Fungsi otorisasi. APBD bisa melaksanakan pendapatan dan belanja daerah di tahun bersangkutan. 2. Fungsi perencanaan. APBD menjadi sebuah pedoman bagi manajemen di dalam hal merencanakan sebuah aktivitas atau kegiatan pada tahun yang bersangkutan. 3. Fungsi pengawasan. APBD menjadi sebuah pedoman untuk bisa menilai apakah aktivitas penyelenggaraan pemerintah daerah sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan. Keempat, fungsi alokasi. APBD diarahkan untuk bisa menciptakan lapangan kerja maupun mengurangi pengangguran, serta meningkatkan efisiensi serta aktivitas perekonomian. 5. Fungsi distribusi. APBD harus memperhatikan pada rasa keadilan serta kepatutan. 6. Atau yang terakhir, fungsi stabilitasi. APBD menjadi alat untuk memelihara dan mengupayakan keseimbangan fundamental perekonomian pada suatu daerah. Tujuan penyusunan APBD sama halnya dengan tujuan penyusunan APBN. APBD disusun sebagai pedoman penerimaan dan pengeluaran penyelenggara negara di daerah dalam rangka pelaksanaan otonomi daerah dan untuk meningkatkan kemakmuran masyarakat. Beberapa tujuan APBD diantaranya membantu pemerintah daerah mencapai tujuan fiskal, meningkatkan pengaturan atau juga koordinasi tiap bagian yang berada di lingkungan pemerintah daerah, menciptakan efisiensi terhadap penyediaan barang dan jasa, menciptakan prioritas belanja pemerintah daerah. Selanjutnya adalah sumber-sumber pendapatan daerah. Pendapatan asli daerah atau PAD yaitu pendapatan yang diperoleh daerah yang dipungut berdasarkan peraturan daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan. PAD bertujuan memberikan kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mendanai pelaksanaan otonomi daerah sesuai dengan potensi daerah sebagai perwujudan desentralisasi berdasarkan undang-undang yang terdiri dari pendapatan pajak daerah, pendapatan retribusi daerah yang terdiri dari retribusi jasa umum, retribusi jasa usaha, retribusi perizinan tertentu. Selanjutnya dana perimbangan, yaitu dana yang bersumber dari pendapatan APBN yang dialokasikan kepada daerah untuk mendanai kebutuhan daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi. Selanjutnya, lain-lain pendapatan daerah yang sah merupakan seluruh pendapatan daerah selain pendapatan asli daerah dan dana perimbangan yang meliputi hibah, dana darurat, dan lain-lain pendapatan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, yaitu penerimaan jasa giro, pendapatan dari pengembalian, pendapatan transfer merupakan pendapatan yang berasal dari entitas pelaporan lain seperti pemerintahan pusat atau daerah otonom lain dalam rangka perimbangan keuangan,
yang terkait dengan pendapatan transport pemerintah pusat dana perimbangan yang terbagi dari bagi hasil pajak, bagi hasil bukan pajak, dana alokasi umum DAU, dana alokasi khusus DAK, lain-lain pendapatan yang sah, dana bagi hasil pajak dari provinsi, dana desa. Adapun beberapa jenis pembiayaan daerah. Yang pertama, penerimaan biaya. Penerimaan biaya merupakan sebuah penerimaan yang diperlukan dibayar kembali pada tahun. Yang kedua, pengeluaran biaya. Pengeluaran biaya merupakan pengeluaran yang akan diterima kembali baik pada tahun anggaran yang bersangkutan maupun pada tahun anggaran berikutnya. Pembiayaan mencakup pembentukan dana cadangan, penerimaan modal pemerintah daerah, pembayaran uang pokok dan pemberian pinjaman daerah. Selanjutnya, pengeluaran biaya daerah. Pembiayaan daerah meliputi semua transaksi keuangan atau menutup defisit untuk memanfaatkan surplus. Adapun jenis-jenis belanja. Yang pertama, belanja tidak langsung adalah belanja yang dianggarkan tidak terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Yang kedua, belanja langsung merupakan belanja yang dianggarkan terkait secara langsung dengan pelaksanaan program dan kegiatan. Kelompok belanja. Adapun beberapa bentuk pengeluaran daerah. Belanja daerah merupakan perkiraan beban pengeluaran daerah yang secara adil dan merata. Baiklah, selanjutnya mekanisme penyusunan APBD, yaitu dimulai dari bertahap perancangan dan pengajuan. APBD dirancang dan diajukan oleh pemerintah daerah kepada DPRD, dilengkapi dengan dokumen-dokumen pendukung. Tahap ini akan berlangsung pada minggu pertama bulan Oktober di tahun sebelum penetapan anggaran. Yang kedua, tahap pembahasan dan persetujuan. Rancangan APBD akan dibahas oleh pemerintah daerah dengan usulan dari DPRD. Selain itu, DPRD juga akan memutuskan untuk setuju atau tidak mengenai RAPBD tersebut. Keputusan harus diambil selambat-lambatnya 1 bulan sebelum tahun anggaran yang dibahas dilaksanakan. Adapun tahap pelaksanaan setelah APBD ditetapkan dengan peraturan daerah, ketentuan lebih detail soal pelaksanaan lebih lanjut akan dituangkan melalui keputusan gubernur atau wali kota atau bupati. Yang keempat, tahap pertanggungjawaban pelaksanaan APBD. Laporan pertanggungjawaban pelaksanaan APBD harus disampaikan kepada daerah kepada DPRD. Penyampaian laporan ini diatur dalam UU nomor 17 tahun 2003 tentang keuangan negara dan UUD nomor 9 tahun 2015 tentang pemerintah daerah. Pengaruh APBD terhadap perekonomian antara lain sebagai berikut. Yang pertama, APBD mampu memberikan pedoman bagi kegiatan pembangunan ekonomi di daerah. Dengan adanya APBD, pemerintah daerah memiliki pedoman yang jelas dalam melaksanakan pembangunan ekonomi, sehingga semua kegiatan dapat terarah dan perekonomian daerah diharapkan bisa meningkat. Yang kedua, APBD dapat digunakan sebagai alat perbaikan perekonomian jika daerah mengalami gejala ekonomi yang buruk. Misalnya mengalami ekonomi biaya tinggi, APBD dapat digunakan sebagai alat untuk memperbaiki perekonomian tersebut. Yang ketiga, APBD dapat mempengaruhi perubahan harga di daerah. Misalnya, dalam rangka meningkatkan PAD, pemerintah daerah menaikkan tarif beberapa pungutan seperti tarif pendaftaran rumah sakit, tarif pengunjung kendaraan bermotor, dan lain sebagainya. Yang keempat, yaitu APBD mampu memengaruhi tingkat produktivitas pengusahaan apabila pemerintahan daerah menetapkan peraturan yang menghambat lalu lintas barang dan jasa antar daerah. Yang kelima,
APBD dapat memengaruhi tingkat pemerataan distribusi pendapatan. Misalnya di Garut kita mengenal adanya sarang burung walet yang tentunya membuat kaya para pemiliknya. Yang terakhir yaitu pengaruh APBD terhadap perekonomian. Seperti APBN, keberadaan APBD juga berpengaruh besar terhadap perekonomian. Sekian dari kelompok kami. Assalamualaikum.